Anda bisa ikut bersama kami berkomentar juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana pada penutupan perdagangan hari Jumat yang lalu ya, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,2% ke level 17.881 rupiah per dolar Amerika Serikat. Koreksi rupiah yang sudah menyentuh level di atas 17.800 rupiah per dolar ini dikhawatirkan makin memperlebar potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini disebabkan pelemahan rupiah memicu lonjakan biaya bahan baku impor dan operasional perusahaan, terutama pada sektor manufaktur dan juga usaha-usaha yang memiliki banyak tenaga kerja. Nah, sejauh mana potensi terjadinya kembali PHK di tengah makin melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Kami akan bahas soal ini bersama dengan Ekonom Center of Reform on Economic Score Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Yusuf. Jadi gambaran potensi PHK jika rupiah terus melemah seperti ini, bagaimana sebenarnya, Pak Yusuf? Iya, sayangnya memang kami harus katakan tren potensi PHK itu masih akan terjadi ya kalau seandainya kondisi kita di tahun ini tidak banyak berubah. Tren ini kan sebenarnya sudah kita saksikan dari tahun kemarin ya, dan di tahun ini kondisi dari pelemahan nilai tukar rupiah plus kenaikan harga minyak itu menjadi kombinasi yang tidak begitu baik. Karena kalau kita perhatikan untuk pelemahan nilai tukar rupiah tadi sudah disinggung, itu akan mempengaruhi beberapa biaya bahan baku yang lebih mahal. Dan karena kita paham juga bahwa 60 hingga 70% industri di dalam negeri itu sangat tergantung dengan impor bahan baku, sehingga kenaikan harga pelemahan nilai tukar rupiah itu akan mempengaruhi biaya produksi yang bisa ditransmisikan ke konsumen. Dan kenaikan harga minyak pun demikian ya, karena kalau kita paham juga beberapa industri yang tergantung dengan impor minyak itu juga akhirnya harus menanggung dua beban ganda ya, yaitu kenaikan harga minyak dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Di kuartal kedua ini dan kuartal ketiga kita juga paham bahwa tidak ada semacam dorongan demand yang kita saksikan di kuartal pertama gitu. Sehingga ini akan mempengaruhi industri secara keseluruhan, dan biasanya ketika industri itu terdampak, salah satu langkah yang diambil itu adalah dengan melakukan penyesuaian di tenaga kerja mereka dengan melakukan pemangkasan. Dan ini yang kami khawatirkan akan terus berlanjut, mengingat kalau kita lihat juga tren pelemahan nilai tukar rupiah ini itu masih terjadi, dan harga minyak meskipun harga terakhir spot kemarin itu masih di bawah 100 per barel, tapi trennya juga sebenarnya masih tinggi dibandingkan tren rata-rata di tahun lalu. Sampai beberapa bulan ke depan begitu, tren itu akan masih berlangsung, Pak Yusuf? Ya, apalagi kalau kita perhatikan faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah itu masih terlihat dari misalnya konflik geopolitik ini kan belum terlihat hilalnya kapan Iran dan juga Amerika Serikat akan berdamai gitu ya, sehingga ini yang kami khawatirkan akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan kuartal ketiga ya tahun ini, Pak Zaini. Nah, ini kan kalau Kemnaker dari data yang ada kan dari Januari hingga April mencatat ada 15.425 orang yang sudah kena PHK ya, Pak Yusuf ya. Sementara kalau Serikat Pekerja Indonesia KSPI mencatat ada tambahan sepanjang bulan Mei saja 1.300 pekerja yang kena PHK. Nah, kalau hitung-hitungan simulasinya bagaimana sebenarnya, Pak Yusuf? Ya, jadi kami pun melakukan perhitungan dengan beberapa asumsi gitu ya, terutama asumsi tadi ketika nilai tukarnya semakin melemah, kemudian juga harga minyak juga masih relatif tinggi. Kami perkirakan angka potensi tambahan PHK itu di batas bawah itu bisa berada di kisaran 15.000 dan di batas atas itu bisa di kisaran 20.000 ya, tergantung dari seberapa parah kondisi akan terjadi di sisa kuartal di tahun ini. Dan artinya itu periodenya sampai kuartal pertama tahun ini saja atau sampai semester pertama tahun ini begitu? Yang 20.000 sekian itu? Ya, itu kemungkinan akan terjadi di sekitar kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga. Sekali lagi kondisinya itu tidak membaik gitu ya. 6 sampai 9 bulan ke depan lah begitu ya? Iya, 6 sampai 9 bulan ke depan. Karena kami juga melihatnya bahwa ini potensinya masih akan terjadi pelemahan, mengingat tadi ya tidak ada dorongan demand dari dalam negeri di kuartal kedua dan ketiga yang biasanya akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja juga. Gitu, Pak Zaini. Nah, kalau angkanya seperti itu, sebagian besar kan otomatis ini melanda industri yang memang banyak tenaga kerjanya, atau mungkin sektor manufaktur atau ya padat karya begitu ya, Pak Yusuf ya. Selain sektor manufaktur, sektor apa lagi Pak yang kemungkinan memang terkena begitu? Iya, kalau kita dari simulasi kami sebenarnya kami melihat
dari sektor lain juga mempunyai dampak gitu, mempunyai potensi, termasuk di dalam jasa, kemudian juga di pertanian dan tambang pun demikian gitu. Hanya memang dalam simulasi kami sektor manufaktur itu yang paling besar gitu ya, paling besar terdampaknya, karena tadi dia yang paling masih sangat terkoneksi dengan faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah dan juga tadi kenaikan harga minyaknya gitu. Jangan lupakan sebenarnya juga ada tren dari misalnya dari sektor pemerintahan ya, kalau kita ingat beberapa Pemda itu juga berpotensi tidak mengangkat pegawai kontraknya gitu ya, yang diakibatkan karena tadi ada penyesuaian regulasi juga gitu. Meskipun ini yang 30% maksimal belanja begitu. Betul. Itu ya. Nah, itu juga kan akhirnya memberikan tambahan lagi di luar faktor rupiah dan juga harga minyak yang kita diskusikan, Pak Zain. Ya, tapi kalau dari sektor pertanian, kalau dicatat oleh KOR ini kan datanya sekitar 3,3 sampai dengan 3,6 ribu pekerja di sektor pertanian. Ini seperti apa sebenarnya? Kenapa dampaknya bisa sampai sektor pertanian juga, Pak Yusuf? Iya, karena meskipun dia dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan sektor manufaktur, tetapi banyak kemudian impor-impor intermediate barang yang digunakan di sektor pertanian, misalnya pupuk misalnya ya. Pupuk itu merupakan barang yang kita impor, dan sayangnya ketika misalnya impornya naik dan itu mempengaruhi harga, itu kan akan mempengaruhi sekali lagi operasional ya dari sektor pertanian itu sendiri gitu. Sehingga ketika misalnya operasionalnya itu terdampak dan di saat yang bersamaan tadi ya masyarakat tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap kenaikan biaya operasional itu, petani juga akan melakukan penyesuaian, itu akan memberikan implikasi terhadap tadi kemampuan untuk beraktivitas, dan itu yang kemudian juga akan memberikan implikasi yang lebih besar terhadap sektor pertanian. Jadi meskipun memang terlihat tidak terlalu besar, tapi tetap saja bahwa sektor pertanian ini punya link yang juga ada terhadap impor, sehingga itu yang memberikan implikasi terhadap adanya angka potensi PHK di sektor pertanian, Pak Zaini. Nah, kalau ini potensi seperti ini kan otomatis kan akan menambah daftar panjang jumlah pengangguran kita ya, Pak Yusuf ya. Otomatis akan banyak orang yang tidak punya penghasilan atau mungkin menjadi pekerja serabutan alias informal begitu. Nah, itu dampak ekonomi besarnya seperti apa ke depannya kalau begitu, Pak? Yang pasti kita akan melihat di mana konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya tetap terjadi, tetapi tidak setinggi dibandingkan periode-periode sebelum ketika sektor formalnya itu lebih tinggi gitu ya. Karena kita paham bahwa mereka yang bekerja di sektor informal itu kan penghasilannya tidak menentu ya. Kemudian juga biasanya tidak mendapatkan semacam jaring pengaman sosial. Ketika misalnya ada guncangan ekonomi, mereka harus menggunakan penghasilan mereka, makan tabungan misalnya ya, untuk beradaptasi. Sehingga ketika misalnya mereka tidak terlindungi, maka konsumsi akan ikut memberikan implikasi terhadap ekonomi secara keseluruhan. Mengingat kita ekonomi kita masih sangat tergantung pada belanja masyarakat begitu ya. Iya, belanja masyarakat seperti itu. Jadi dalam jangka pendek setidaknya ya, misalnya kalau kita bicara kuartal kedua dan kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita sebenarnya sudah mencapai angka yang bagus di kuartal pertama, itu kemungkinan akan melambat di kuartal kedua, terutama karena tadi adanya masyarakat yang melakukan penyesuaian belanja karena mereka bekerja juga di sektor informal. Ini merupakan semacam efek lanjutan ketika misalnya mereka terkena PHK karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Pak Zaini. Nah, jika memang belanja masyarakat terjadi penurunan begitu ya, target ekonomi pemerintah 6% begitu, kira-kira bagaimana kemungkinan tercapainya? Ya, kami melihat peluangnya menjadi lebih kecil, meskipun kita paham bahwa di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi yang dicapai itu sangat impresif, tapi melihat di kuartal kedua, kemudian di kuartal ketiga, ini akan lebih menantang. Meskipun tadi kita saksikan juga bahwa pemerintah akan mengeluarkan stimulus. Nah, ini stimulusnya apakah akan memberikan dampak tergantung dari nilainya gitu ya. Nilainya seberapa besar. Nah, nilai dari stimulus ini juga akan tergantung dari kondisi fiskal kita. Kalau kondisi fiskal kita semakin memburuk, maka tentu stimulusnya juga tidak akan terbatas gitu ya. Jadi ini yang menurut kami akan cukup menantang, terutama kalau kita bicara target pertumbuhan sampai dengan 6%. Dalam kondisi sekarang mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kita capai di kuartal pertama itu merupakan salah satu capaian yang paling memungkinkan atau paling visible yang bisa dilakukan pemerintah, Pak Zaini. Ya, baik kalau begitu. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
Sama-sama Pak Teddy. Ya, selamat pagi Pak Yusuf, Randy. Selamat pagi. Ya, demikian tadi narasumber kita ya, Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Randy Manilet mengenai gambaran potensi terjadinya PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan juga masih ada dampak dari gejolak di Timur Tengah yang belum jelas kapan akan berakhir. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.